Jumpa lagi dengan channel yang edukasi. Kali ini saya akan membawakan materi manajemen strategik, terutama pada sesi penilaian eksternal. Mengapa demikian, para subscriber dan mahasiswa? Bahwa keberlangsungan suatu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kalau ini secara umum dibelah di dalam manajemen analisa SWOT, bahwa yang namanya faktor internal itu adalah faktor-faktor yang ada di dalam kita, di dalam perusahaan kita. Sedangkan faktor-faktor yang di luar kita itu namanya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu tidak bisa dikendalikan, tetapi bisanya hanya di manage. Nah, faktor eksternal ini biasa orang katakan sebagai analisis industri, atau ada yang mengatakan sebagai pemindahan lingkungan. Artinya bahwa faktor eksternal ini adalah mengungkapkan peluang-peluang dan ancaman yang terjadi, yang dihadapi oleh organisasi, yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan itu bisanya hanya memanage, tetapi tidak bisa mengendalikan. Nah, hakikat daripada audit eksternal itu sendiri adalah bagaimana mengembangkan, bagaimana menginventarisir peluang-peluang dan ancaman, terutama menginventarisir peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan menghindari ancaman-ancamannya. Kalau kita bicara kekuatan eksternal, utamanya adalah pada beberapa hal. Pertama, soal kekuatan ekonomi, soal kekuatan budaya, demografis, lingkungan, bagaimana kekuatan politik atau situasi politik, bagaimana teknologi, dan bagaimana kompetitif. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kekuatan eksternal itu memengaruhi jenis produk yang dikembangkan, dan pada hakikatnya adalah pemosisian dan strategi segmentasi pasar, termasuk jenis jasa yang ditawarkan dan pilihan bisnis yang akan dibeli atau bahkan dijual. Bagaimana proses melakukan audit eksternal? Pada hakikatnya, untuk melakukan sebuah audit eksternal itu, perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang terkait dengan kompetitif. Biasa dikatakan intelligent information, intelligent kompetitif, dan informasi berbagai hal, termasuk tren ekonomi, tren sosial budaya, tren demografi, tren lingkungan politik, tren pemerintahan, tren hukum, dan teknologi yang berkembang seperti saat ini. Ada beberapa yang mengatakan bahwa keunggulan kompetitif itu menjadi penting di dalam dunia persaingan. Perusahaan manapun, bisnis manapun yang tidak memiliki keunggulan kompetitif itu lambat laun akan tenggelam, lambat laun akan tumbang, akan tenggelam, dimakan oleh kompetisi itu sendiri. Nah, berbagai keunggulan tadi yang saya sebutkan tadi itu, termasuk kegiatan ekonomi misalnya. Ekonomi ini memiliki dampak langsung dan daya tarik potensial dari berbagai strategi. Sebuah contoh, bagaimana ketika kondisi ekonomi kita ini berubah. Katakanlah
nilai rupiah tertekan terhadap dolar US, maka ini akan mempengaruhi bisnis. Ini akan mempengaruhi pemasaran. Ini akan mempengaruhi kompetisi dan lain sebagainya. Begitu juga soal kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Organisasi besar, organisasi kecil, termasuk yang nirlaba di semua industri pada dekade ini dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan-perubahan variabel sosial budaya, demokrasi, demografis, dan lingkungan. Bagaimana dengan kekuatan politik yang tadi sudah kita sebutkan? Kekuatan politik pemerintahan hukum, pemerintah baik pusat maupun daerah, mereka membuat suatu regulasi, deregulasi, subsidi, pemberi kerja, konsumen, dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh terhadap bisnis. Tidak kalah pentingnya seperti era sekarang ini. Bagaimana dengan kemajuan kekuatan teknologi? Teknologi itu, teman-teman, mempresentasikan peluang dan ancaman besar yang harus dipertimbangkan dalam perumusan strategi. Kemajuan teknologi bisa secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, memasuk distributor, pesaing, konsumen, dan lain sebagainya, termasuk kepada posisi kompetitif organisasi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama antar pesaing. Agar kerjasama antar pesaing ini bisa berjalan dengan baik, agar bisa berjalan dengan sukses, kedua perusahaan itu harus menyumbangkan sesuatu yang berbeda, seperti teknologinya, termasuk distribusinya, bagaimana riset dasarnya, bagaimana kapasitas produksinya. Akan tetapi, risiko yang dihadapi juga besar, karena di situ terjadi transformasi keahlian, transformasi knowledge di tingkat organisasi. Hal lain juga, kebersamaan pasar dan kesamaan sumber daya. Kebersamaan pasar itu dapat diartikan sebagai jumlah dan signifikansi pasar di mana sebuah perusahaan itu bersaing. Kemiripan sumber daya itu adalah sejauh mana jenis dan besarnya sumber daya internal sebuah perusahaan dibandingkan dengan dimiliki oleh pesaing. Potensi masuknya pesaing baru ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Bila suatu perusahaan baru dengan mudah masuk ke suatu industri tertentu, maka intensitas persaingan antar perusahaan juga akan meningkat. Yang faktor terakhir adalah yang harus diperhatikan adalah potensi pengembangan produk pengganti. Perlu dicatat, hadirnya produk-produk pengganti itu meletakkan batas tertinggi untuk harga yang didapat dibebankan kepada konsumen beralih pada produk pengganti. Dan soal pemasok artinya barang baku, daya tawar pemasok itu juga mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri. Ketika terdapat sedikit saja bahan mentah pengganti yang bagus, atau ketika biaya peralihan bahan mentah lain sangat tinggi, ini juga harus menjadi perhatian kepada pelaku bisnis. Berbagai hal yang lain yang juga harus diperhatikan adalah soal teknik peramalan. Peramalan yang dimaksud ini adalah peramalan forecast atau perakiraan. Artinya adalah asumsi dasar mengenai tren dan kejadian di masa depan. Salah satu contoh saja, saya sebut bahwa tren penggunaan atau tren produk handphone. Handphone itu makin fiturnya makin bagus, maka itu makin diminati
oleh pelanggan. Ada apakah hanya tren? Tidak. Soal harga juga begitu. Harganya lebih murah sedikit, maka biasanya customer juga lari kepada harga yang lebih rendah. Para subscriber dan mahasiswa dan teman-teman sekalian, itulah faktor eksternal dari sesi bagian daripada sesi manajemen strategi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu dengan vlog berikutnya yang lebih keren, lebih kredibel, dan lebih mengedukasi. Sampai jumpa.